Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang takdir. Tidak ada yang bisa merubah dan menyangka, inilah takdirmu. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat, buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi. Bukan sesuatu hal yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sapa kartunya. Oh, sebentar ya. Tidak ada yang akan menyangka inilah takdirmu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Temperance, ada Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, Gemini, Libra, Aquarius. Masih Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Di sini ada Temperance, sebuah keseimbangan. Nah, keadaan ini sudah sangat lama sekali kamu impikan. Hidup seimbang, hidup kamu stabil ya. Dan ini terjadi, benar-benar terjadi. Inilah takdir yang akan segera kamu miliki. Walaupun dulunya kamu pernah berada di titik terendah, di mana mungkin kamu seorang single parents, bahkan yang mana kamu sudah ditinggalkan pasangan, kamu ditinggalkan dengan anak, dengan keluarga, dengan beban yang berat ya. Tapi kamu bisa menstabilkan kehidupan kamu, menyeimbangkan keuangannya kamu. Ininya kamu tidak akan pernah kekurangan. Walaupun pada saat itu, saat kamu mungkin baru ditinggalkan, atau kamu berada dalam kekecewaan, kesendirian kamu ya, atau kesedihannya kamu ya, kamu ngerasa bahwa hidup kamu itu harus kamu perjuangkan kembali. Tidak bisa kamu berada di titik tersebut gitu loh. Dan kamu menyadari itu. Sehingga akhirnya Temperance akan menjadi milik kamu. Ya. Jadi beberapa dari kamu selama ini banyak yang terkadang menemukan cinta, dan cinta itu tidak seimbang. Kamu tidak ketemu dengan orang yang satu circle dengan kamu gitu loh. Sehingga membuat kamu akhirnya harus memutuskan atau ditinggalkan. Itu membuat kamu kayak ngerasa inikah takdir hidupku? Ataukah selama ini akan terjadi seperti ini? Nah, tidak ada yang menyangka dan kamu harus menerima itu semua. Nah, tapi semua itu bisa kita rubah. Caranya bagaimana? Ya, mungkin dengan merubah diri kita, merubah pikiran kita, merubah mindset kita ya. Sehingga pada akhirnya keadaan ini akan selalu ada buat kamu. Ya. Mungkin saja kamu sudah mulai merubah semuanya, merubah mindset kamu, kamu sudah bisa mengontrol emosi kamu sudah bisa take action di sini, dan kamu mungkin sudah tidak fokus lagi kepada masa lalu ya. Karena kamu tahu pada akhirnya takdir yang memang kita terima yang harus kita jalankan dengan sebaik mungkin. Agar apa? Agar nantinya kita juga akan menemukan takdir yang baik gitu loh. Pasti ada hikmah kenapa Tuhan berikan masalah kepada kita. Kenapa Tuhan berikan suatu hal yang mungkin menyakitkan kepada kita. Karena agar kita menjadi orang yang kuat. Agar kita mulai bisa berpikir. Agar kita mau bersujud kepadanya. Meminta doa kepadanya gitu loh. Itu yang memang Tuhan inginkan dari kita. Dan pada dasarnya memang semua manusia itu ada prosesnya. Menuju bahagia itu, menuju sukses itu ada prosesnya. Tidak hanya langsung jadi sukses, enggak. Bahkan ya kita akan terjatuh dulu, berdarah lagi gitu ya, bangkit lagi ya. Tapi itulah hidup yang benar-benar harus kita lewati.
dengan perjuangan yang akan kita lakukan di sini. Ya, namun pada akhirnya aku melihat kamu bisa merubah keadaan kamu menjadi stabil di sini. Oke, di sini ada Four of Swords. Ini juga ada Six of Swords, ada Seven of Swords. Ini pemikiran cukup luar biasa ya. Kita ambil sekali 3 aja ya. Dimana selama ini kamu kayak ngerasa, aku pengen pergi dari keadaan ini. Karena ada suatu keadaan yang membuat kamu tidak tahan berada di titik itu. Ya, mungkin kamu dijauhi orang, kamu kayak dizolimi, atau kamu diintimidasi gitu ya. Banyak orang-orang mungkin memfitnah kamu atau bagaimana ya. Nah, itu semua itu membuat kamu kayak takut, membuat kamu kayak merasa ingin menyerah gitu ya. Tetapi pada akhirnya kamu berusaha untuk surrender. Kamu memperjuangkan hidup kamu. Ya, karena kamu apa? Karena kamu sayang pada diri kamu. Karena kamu tidak ingin lagi untuk dikhianati, diintimidasi atau disepelekan, ya dan lain sebagainya. Sekarang kamu akan tunjukkan kepada mereka-mereka kalau takdir aku bisa juga baik gitu loh. Karena kamu di sini juga punya nilai. Nilai diri kamu yang begitu positif. Dan kamu benar-benar ingin perjuangkan hidup kamu di sini ya. Ada Six of Swords, ada Seven of Swords. Oke. Ya walaupun nantinya ada pernah sih kamu kayak dibohongi oleh seseorang, orang kepercayaan kamu ya pernah. Nah, ini juga mungkin takdir. Kenapa? Kenapa kamu mengetahui semua ini? Bahwasanya ada seseorang yang kamu percaya ternyata membohongi kamu. Agar Tuhan ya, Tuhan sayang sama kamu agar kamu tidak menjalani satu hubungan yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kebohongan begitu loh. Jadi ada hikmah di balik semua itu. Jika Tuhan tidak mengungkap seseorang ini punya sesuatu yang dirahasiakannya, otomatis kamu akan berada di suatu hubungan yang benar-benar penuh dengan kebohongan. Ya, jadi Tuhan itu sayang sebenarnya sama kamu. Jadi kita harus apapun masalah yang kita hadapi, kita harus benar-benar berpikir positif. Kita harus tahu, oh ini Tuhan punya rencana yang indah buat aku. Oh Tuhan menginginkan aku menjadi orang yang kuat. Oh Tuhan ingin aku menjadi orang yang selektif gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya intinya. Ya. Di sini kamu akan benar-benar menjadi ikhlas dalam menjalankan semua hidup ini. Ya. Dan kamu akan benar-benar menjadi seseorang yang benar-benar apa ya kayak ya kalau udah terjadi ya udahlah biar gitu loh. Sekarang bagaimana cara kamu menata kembali hidup kamu ke depan? Itu yang terpenting ya di sini. Oke? Nah, apalagi di sini? Ini tentang cinta, ini tentang pemikiran, ini tentang cinta ya. Kalau aku sinkronkan dengan kartu cup, seseorang ini ya memang sudah takdirnya untuk bertemu dengan kamu mungkin ya. Karena di sini dia memikirkan kamu dan ternyata kamu punya hati terhadap dia ya. Kalau kita sinkronkan dengan kartu ini ya, di sini ada Ace of Cup, ada Golden of Cup, ada Eight of Cup ya. Nah, di sini jika kamu benar-benar bisa melupakan seseorang, emang di sini gambarnya ini ya, kartu ini menggambarkan kalau kamu itu udah optimis banget untuk melupakan seseorang yang sudah pernah menyakiti kamu. Agar apa? Agar hati kamu bisa terbuka kembali untuk seseorang yang akan datang kepada kamu. Ya, ini gambaran seseorang akan datang kepada kamu dan ini sebuah kesempatan yang benar-benar akan kamu miliki. Bahwasanya kamu berpikir, ngapain juga aku menutup hati aku? Ya, saatnya jika ada seseorang yang tulus, kenapa tidak gitu loh? Kenapa tidak aku buka hati aku untuk dia gitu? Jadi itu yang kau pikirkan di sini. Ya, seakan-akan saat kamu memang sudah move on, melupakan seseorang ya, di mana kamu tadi aku katakan kan fokus kepada diri kamu, fokus kepada keluarga kamu. Disitulah di saat kamu tidak mencari seseorang, seseorang itu akan hadir dan muncul di sini. Ya, kamu tidak pernah memikirkan dia sebenarnya, ya. Tetapi energi dia yang ketarik di sini. Dan kamu seakan-akan menarik energinya dia. Ada energi yang kuat di sini antara kamu dengan dia. Makanya di sini seperti terkoneksi selalu ya antara kamu dengan dia ya sebenarnya. Oke. Kita akan coba lihat dengan kartu percintaan ya. Kita akan lihat percintaan kamu karena di sini cinta ini akan mulai muncul nih tiba-tiba ke depan kamu. Padahal sejak itu kamu udah fokus kepada diri sendiri ya, sudah tidak ingin lagi untuk memikirkan cinta-cinta, tetapi pada akhirnya kamu akan bertemu dengan orang seperti ini gitu loh. Apakah bisa aku mempertahankannya sampai sampai ya di usia senjaku gitu ya. Terkadang kamu juga meragukan hal itu. Karena terlalu banyak selama ini kesedihan, kekecewaan yang kamu dapatkan ya dari cinta yang selalu datang dan pergi dari kamu. Oke. Kita akan coba lihat di sini tentang
percintaannya kamu seperti apa? Bagaimana takdir cinta kamu di sini? Kita akan coba bahas. Nah, pada akhirnya kamu mungkin akan berkomitmen ya dengan seseorang ini. Oke. Ada wedding. Wow. Di sini aku juga melihat ya, apakah di sini kamu yang menjadi orang ketiga atau kamu menghadirkan orang ketiga di sini? Ya, ada di other woman. Nah, mungkin di antara hubungan kamu dengan dia, dengan seseorang, padahal sih baik-baik saja ya. Tetapi ini yang terjadi. Kenapa kamu sering disakiti? Ternyata pasangan kamu selalu menghadirkan orang ketiga. Pasangan kamu selalu menyakiti kamu secara tidak langsung ya. Jadi itu membuat kamu harus mengakhiri semuanya. Hati kamu hancur, heartbroken. Hati kamu hancur dibuatnya. Sehingga kamu sulit untuk menata kembali, sulit membuka hati ya, sulit menerima energi-energi yang masuk. Kenapa? Karena ada trauma. Padahal kamu selama ini sudah kayak berjuang buat dia, atau kamu sudah benar-benar menyerahkan seluruh hidup kamu untuk dia, tapi kenyataannya apa? Di luar ekspektasi kamu gitu ya. Semua itu sia-sia gitu ya. Nah, di sini ada clock. Mungkin saja kamu membutuhkan waktu untuk healing. Makanya aku katakan kamu lebih memilih untuk sendiri. Tidak menginginkan memikirkan cinta-cinta dulu karena capek gitu ya. Nah, di sini aku melihat kamu benar-benar membutuhkan waktu untuk sendiri. Sehingga akhirnya kamu merasa ada progres yang cukup luar biasa, membuat kamu mulai sembuh, mulai membaik keadaannya ya. Sehingga akhirnya kamu mulai berpikir secara jernih gitu ya, membuat akhirnya semua itu berbeda. Oke. Nah, tadi yang aku katakan saat kamu benar-benar sudah mencintai diri kamu, sudah mencapai keadaan yang lebih baik ya. Aku melihat kamu akan menikah di sini. Luar biasa. Kamu akan menikah. Oke. Nah, mungkin di sini aku melihat juga ada separation. Separation ini untuk seseorang yang memang sudah kamu tinggalkan. Kamu sudah tidak menginginkan dia lagi karena kamu lebih memikirkan untuk orang baru di sini. Aku lebih memilih orang baru, bukan orang lama yang sudah menyakiti aku. Ternyata seseorang yang baru itu mungkin ya, dia merasa terpanggil oleh kamu. Energi yang cukup kuat di sini. Terbaca jelas ya. Dia seperti memanggil kamu, kamu juga memanggil dia. Nah, disinilah takdir akan mempertemukan kamu dengan dia. Ya, tapi kamu benar-benar mencoba untuk menyembuhkan dulu diri kamu. Mencoba membuka hati, maka di sini cinta itu akan datang. Love call. Cinta itu akan datang secara tidak, ya kamu tidak menyadari. Tiba-tiba aja cinta itu kayak terpanggil aja untuk datang gitu loh. Nah, dan akhirnya kamu akan bisa menikah dengan dia. Wedding ring. Ya, beberapa dari kamu mungkin ada yang merasa kayak, oh aku udah ketemu nih yang tepat. Aku ketemu yang benar-benar tulus nih, ya. Nah, saatnya aku mungkin akan menikah di sini. Ya, ini ada wedding ring. Satu kartu pernikahan yang memang mungkin akan terjadi ya. Aminkan saja. Aminkan yang baik-baiknya ya. Buang yang negatif-negatifnya ya. Oke. Kita akan coba lihat dari oracle di sini. Bagaimana yang akan terbaca? Ya. Apakah yang terbaca untuk kehidupan kamu selanjutnya? Oke, 3 kartu untuk kamu. Ya. Ada empati. Beberapa dari kamu akan ditakdirkan menjadi seseorang yang berempati, selalu membantu banyak orang ya, dan kamu ingin menjadi orang yang bermanfaat di sekeliling kamu, oleh orang-orang di sekeliling kamu ya. Nah, ini yang memang suatu tujuan hidup kamu, karena dengan begini kamu merasa hidup kamu itu lebih baik ya. Kamu merasa puas dengan apa yang terjadi pada kamu di sini. Oke. Ini yang terbaca. Nah, lanjut. Empati kamu ini juga akan bisa merubah keadaan kamu. Apalagi empati ini adalah hal yang positif ya, yang kamu lakukan, sehingga hal positif ini juga akan membuat kamu mendapatkan hal-hal yang baik juga ke depannya. Ini the pride. Kamu akan mulai mencintai diri sendiri ya. Kamu akan melihat ya diri kamu itu intinya sangat dibutuhkan oleh orang lain, atau mungkin intinya kamu itu bermanfaatlah untuk orang banyak ya. Selagi itu bisa berbuat baik ya, kenapa tidak gitu loh. Itu yang kamu lakukan di sini. Arti kata kamu itu selalu memahami setiap orang yang mungkin butuh bantuan, kamu selalu membantu. Kamu tahu ya, kamu paham juga orang-orang yang benar-benar tulus itu kamu juga akan memahami ya. Dan aku juga melihat di sini beberapa dari kamu akan ngerasa ada sebuah cinta, energi cinta yang akan mulai datang ya. Dan itu juga termasuk sebuah mimpi kamu, sebuah kebebasan kamu ya. Dimana pada akhirnya kamu akan merasa cinta itu datang dengan sendirinya.
dan itu membuat kamu merasa sangat bahagia sekali. Oke? Buat teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apa poin terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi. Dadah.